Dewa Obat Terkuat, Bab 439. Lin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kamu Qiansui lari. Apakah dia tidak memberitahumu? Xiao Zhao memandang Lin Yi dengan kaget, berpikir bahwa Ye Qiansui telah berkomunikasi dengan Lin Yi. Melihat ekspresi Lin Yi saat ini, dia benar-benar bingung. Kalau begitu, tidak mungkin. Melihat Lin menggelengkan kepalanya, Xiao Zhao merentangkan tangannya dan berkata, bagaimanapun, ini adalah konflik internal di antara kalian berdua. Kalian bisa menyelesaikannya sendiri di rumah. Bawahan baru masih membutuhkanmu untuk memobilisasi dan mengucapkan kata-kata penyemangat. Lalu, mereka bisa berangkat besok. Lin Yi sedikit mengernyit, masih ingin bergerak. Mereka berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga darahnya baru saja dipompa. Tuan Ye memberitahuku. Xiao Zhao tidak banyak bicara, hanya meninggalkan kata-kata ini dan mulai bekerja. Bagaimanapun, selama dia mengatakan ini, Lin Yi tidak akan marah. Dia sudah mengerti bahwa Lin Yi tidak memiliki perlawanan terhadap Ye Qiansui. Begitu Lin kembali ke departemennya, dia memikirkan bagaimana dulu di sini kosong dan dia bisa minum teh sendirian dan merasa nyaman. Tapi sekarang karena tiba-tiba ada lebih banyak bawahan, dia merasa sedikit tidak nyaman. Kakak laki-laki, melihat Lin Yi kembali, Li Qi dan yang lainnya segera berdiri dan berteriak serempak. Lin Yi mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk, tapi dia tidak duduk. Saya baru saja mendengar Tuan Ye berbicara tentang rencana perluasan pasar Shanghai ini. Meskipun dia tidak tahu apa rencananya, Ye Qiansui pasti sudah mengaturnya, dan dia tidak perlu bertanya lagi. Dia melirik beberapa orang dan berkata, besok, kamu akan berangkat ke Shanghai, dan tidak ada yang perlu aku jelaskan kepadamu. Lin Yi berhenti. Pokoknya, kamu hanya harus sombong saat melakukan sesuatu. Menjadi lebih sombong, Jakun Li Qi dan yang lainnya terpeleset. Lin Yi meminta mereka menjadi lebih arogan di Shanghai. Sial, mendengarkannya saja sudah membuat darahku langsung mendidih. Ini adalah kepercayaan diri. Inilah kepercayaan diri untuk bekerja dengan Lin Yi. Anda tidak perlu takut pada apapun. Lin Yi tidak banyak bicara, hanya melambai agar mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Dia masih suka menjadi penjaga toko lepas tangan. Dia harus pulang dan bertanya pada Ye Qiansui apa yang terjadi. Pada waktu itu, Shanghai saat ini tidak banyak berubah. Gejolak di lingkaran bawah tanah mereda hanya dalam beberapa hari, dan banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa lingkaran bawah tanah Shanghai saat ini telah berubah total. Awalnya khawatir gerakan di lingkaran bawah tanah akan menarik perhatian orang-orang di lingkaran atas tanah, Chen Gang bahkan membuat beberapa persiapan, tetapi di luar dugaan, dia terlalu khawatir. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun dari lingkaran atas tanah yang ikut campur. Hal ini membuat Chen Gang semakin sadar bahwa identitas Lin Yi sangat menakutkan. Bahkan ia menduga alasan Lin Yi berani mereformasi lingkaran bawah tanah secara drastis adalah karena ia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Tapi ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh Chen Gang. Dia memiliki tanggung jawabnya. Karena Lin Yi bersedia menyerahkan kendali lingkaran bawah tanah Shanghai kepadanya, dia tentu perlu melakukan sesuatu. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus memberi. Ini adalah hal yang biasa, dan Chen Gang mengetahuinya. Oleh karena itu, ia bekerja keras untuk menegakkan kembali aturan-aturan lingkaran bawah tanah, bahkan hubungannya dengan lingkaran atas tanah, agar kedua lingkaran tersebut dapat mandiri namun dapat hidup berdampingan secara harmonis satu sama lain. Dia tahu bahwa inilah fondasinya. Yang pada akhirnya dibutuhkan Lin Yi adalah lingkungan yang baik yang memungkinkan keluarga Ye berkembang secara stabil di sini. Chen Gang mengetahui hal ini dengan sangat baik, tapi tidak ada yang lebih penting dari Ye Qiansui, atau lebih penting dari posisi Ye di hati Lin Yi. Ayah, ada berita dari Tianhai. Rencanamu telah berubah. Mereka ingin meningkatkan investasi mereka di pasar Shanghai, dan tujuan mereka adalah menguasai 70% pasar Shanghai. Chen Fan dengan cepat berlari masuk dan berkata dengan sedikit bersemangat. Setiap langkah besar yang ia lakukan membuatnya bersemangat. 70%. Chen Gang terkejut. Apakah kamu takut? Chen Fan berkata, saya juga kaget saat pertama kali mendengarnya. Siapa yang berani menetapkan tujuan seperti itu setelah bertahun-tahun? Apa artinya 70%? Ini Shanghai. Tidak ada perusahaan yang berani menetapkan tujuan seperti itu untuk dirinya sendiri, dan hal itu terjadi di Shanghai, yang merupakan kota metropolitan internasional. Apa yang dipikirkan Chen Gang adalah jika Lin Yi memikirkannya, bahkan jika seluruh pasar diambil alih oleh Ye, apalagi 70% pangsa pasar, Lin Yi dapat dengan mudah melakukannya. Kalau dipikir-pikir, sasaran 70% ini ditetapkan oleh Ye Qiansui, jadi Lin Yi pasti akan membantunya mencapainya. Kamu masih bertanggung jawab atas urusan Ye. Chen Gang berkata, jika kamu butuh sesuatu, lakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Dia punya pekerjaan sendiri yang harus diselesaikan.
Biarkan saja Chen Fan yang melakukan urusan bisnis ini. Ya, Chen Fan mengangguk. Dia melirik Chen Gang dan ragu-ragu. Ayah, haruskah saya mengingatkan Tuan Ye bahwa tujuan ini agak terlalu besar? Beberapa perusahaan di Shanghai tampaknya sangat tidak puas dan mungkin tidak akan mudah melepaskan pangsa pasarnya. 70% memang agak tinggi, bahkan 50% saja sudah cukup mengejutkan orang. Tidak ada orang biasa-biasa saja di antara perusahaan yang bisa meraih kesuksesan di Shanghai. Jika kompetisi benar-benar dimulai, saya khawatir ini tidak akan mudah bagi Ye. Apakah targetnya terlalu besar? Chen Gang mendengus, terlalu kecil. Hah, kecil, masih kecil. Ya, lebih kecil, tata letaknya lebih kecil. Chen Gang melirik Chen Fan dan berkata, ini urusan Ye, jadi jangan khawatir. Lakukan saja urusanmu sendiri dengan baik. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Chen Fan tidak bertanya lagi. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Gang, selama dia mendengarkannya, seharusnya tidak ada masalah. Namun, memang ada beberapa perusahaan yang sangat tidak senang setelah mendengar kabar tersebut. Siapa lagi yang akan bahagia? Segera setelah Ye memasuki pasar Shanghai, dia membuka pintu dengan obat baru dan membangun pijakan yang kokoh dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah dampak besar pada perusahaan aslinya. Kerugian mereka belum terselesaikan, dan sekarang keluarga Ye masih mengejar kemenangan. Ini memaksa mereka menemui jalan buntu. Terutama salah satunya, bernama perusahaan farmasi Wansheng. Ledakan, Su Liang, manajer umum Wansheng Pharmaceutical, menamparkan meja dengan keras. Dia marah dan tidak mau, dan wajahnya memerah karena marah. Qi Cheng, apa yang dia, Tuan Ye, impikan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Tahukah mereka apa arti 70% pangsa pasar? Beraninya mereka mempublikasikannya. Bukankah ini berarti Anda memprovokasi perusahaan lain? Sebenarnya ini bukan sekedar provokasi, tapi lebih seperti ultimatum, memberitahu perusahaan lain untuk bertransformasi dan berganti karir secepatnya, meninggalkan industri ini, dan berhenti bersaing dengan Yes. Arogan, terlalu sombong. Tuan Su, obat baru Ye memang sangat ampuh. Sekretaris Zhou Fei ragu-ragu sejenak dan berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, pangsa pasar kami telah meningkat dari 36% menjadi lebih dari setengahnya oleh Ye dalam waktu kurang dari sebulan. Obat baru Ye kebetulan memiliki jenis yang sama dengan produk utama mereka, jadi kerugian mereka kali ini adalah yang terbesar. Memikirkan hal ini, wajah Su Liang menjadi pucat. Ya, ini adalah musuh bebuyutan. Bab 440. Hampir semua perusahaan farmasi pada awalnya tidak memperhatikan Ye, atau bahkan mengejek dan meremehkannya. Mereka tidak pernah mengira bahwa sebuah perusahaan di kota kecil dapat mengembangkan obat yang bagus, sampai obat baru Ye masuk ke pasar, yang berdampak besar pada mereka. Khusus untuk perusahaan farmasi Wansheng, produk utamanya sejenis dengan milik Ye dan dikeluarkan hampir dalam semalam. Jika mereka tidak memiliki produk lain, mereka mungkin hancur total. Sekarang tujuan Ye yang diumumkan adalah untuk menguasai 70% pangsa pasar Shanghai. Ini tidak berarti hanya jenis produk ini saja. Jika Ye juga mengembangkan jenis produk lain, maka mereka tidak akan bisa bertahan. Tiba-tiba, perusahaan-perusahaan di seluruh industri farmasi Shanghai berada dalam kekacauan, dan orang-orang memperhatikan, menyelidiki dan bertanya tentang asal-usul Ye. 70% ini memang terlalu sombong. Su Liang memegangi dahinya dengan tangannya, merasa sedikit sakit kepala. Xiao Zhou, apakah kamu yakin hanya itu informasi tentang keluarga Ye? Setelah hening beberapa saat, dia menatap Zhou Fei. Sebagai seorang sekretaris, dia tidak pernah membiarkan dia khawatir tentang apapun, tetapi informasi di depannya tampak seperti dia sedang bermain-main. Itu dia, Zhou Fei mengangguk, yang umum, atau yang dirahasiakan, semuanya ada di sini. Saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Yes, tidak istimewa. Ini adalah perusahaan di Tianhai yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Dimulai dari apotek kecil, ia menjelaskan, bahkan di awal tahun, tidak ada pasang surut yang besar. Dalam 2 atau 3 bulan terakhir, sepertinya tiba-tiba menjadi gila. Pasar di sepanjang pantai Tenggara. Sekarang mereka telah mencapai Shanghai, mereka mungkin menargetkan kawasan segitiga tengah. Zhou Fei juga menganggapnya luar biasa. Agar sebuah perusahaan dapat berekspansi seperti ini, ia mungkin mendapat suntikan modal yang besar, atau tiba-tiba memiliki latar belakang yang dalam. Meski begitu, keluarga Ye tetap membutuhkan seseorang yang bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan, bukan? Tapi kamu tidak memiliki semua ini. CEO-nya tetaplah Ye Qianshui yang sama. Meskipun dia telah memimpin keluarga Ye untuk berkembang, itu hanya bisa dianggap sebagai hal yang hangat. Dia bisa mengatakan beberapa patah kata di kota kecil Tianhai, tetapi di tempat seperti Shanghai, itu seperti kerikil yang dibuang ke laut.
Dia juga tidak mengetahui apakah ada konsorsium yang menyediakan dana untuk keluarga Ye. Dia juga tidak mendengar bahwa ada tokoh atau latar belakang besar di balik keluarga Ye. Jika demikian, apakah keluarga Ye harus menunggu hingga saat ini untuk melakukan upaya? Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin dia merasa aneh dan sulit memahami dan memahaminya. Tuan Su, saya selalu merasa aneh. Omong kosong, Su Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sial, apa aku tidak tahu ini aneh. Tapi bukan itu yang penting saat ini. Dia melirik Fei Zhou dan berkata, ini bertahan hidup. Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Jika keluarga Ye benar-benar menyerang pasar Shanghai dengan seluruh kekuatannya, menurutmu seberapa besar kemungkinan kita bisa bertahan? Hampir nol. Zhou Fei menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia harus mengakuinya. Selama Yas meluncurkan produk baru yang menargetkan produk utama mereka yang lain, Wansheng Pharmaceutical tidak akan bertahan keesokan harinya. Dari sudut pandang saat ini, keluarga Ye datang dengan cara yang mengancam, dan mereka memiliki keyakinan mutlak. Karena mereka berani menetapkan target seperti itu, keluarga Ye pasti memiliki beberapa kartu truf yang belum mereka tunjukkan. Tidak, kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Su Liang berkata, sudahkah Anda menghubungi bos beberapa perusahaan lain? Saya sudah dihubungi dan mereka semua menunggu dan menonton. Buang-buang waktu saja untuk menunggu dan melihat. Su Liang mengutuk. Dia mengerti bahwa orang-orang tua itu sangat licik dan tidak ingin menonjol, tapi saat ini, jika mereka tidak bersatu, mereka akan dengan mudah dihancurkan oleh keluarga Ye satu persatu. Saat itu, perusahaan farmasi lokal di Shanghai mungkin akan dikalahkan oleh Ye Group. Pusat perbelanjaan ibarat medan perang. Tidak hanya perlu mempersiapkan diri menghadapi hari hujan, tetapi juga memanfaatkan peluang. Tugas yang paling mendesak adalah memahami detail lawan terlebih dahulu. Hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat bertarung tanpa bahaya. Apakah Huang Qi sudah membuat janji? Buatlah janji malam ini. Berbicara tentang Huang Qi, wajah Zhou Fei memerah dan dia menggigit bibirnya. Tuan Su, bisakah Anda berhenti meminta saya berkencan dengan orang ini di masa depan? Su Liang menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika melihat ekspresinya. Aku juga berharap aku tidak perlu meminta kencan kedua. Dia tidak banyak bicara, berdiri dan meninggalkan kantor. Huang Qi adalah orang yang dia kenal yang pernah berhubungan dengan keluarga Ye. Ketika keluarga Ye datang ke Shanghai untuk merekam video promosi, Huang Qi telah berurusan dengan mereka. Sore harinya lokasinya terletak di lantai 2 Hotel Jinjue. Inilah gua penjual emas manusia dan sumber kebahagiaan. Huang Qi melepas topinya setelah memasuki kotak. Saya tidak menyangka Tuan Su akan mendatangi saya, jadi saya sedikit terkejut. Dia tetap seperti itu. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak bermanfaat, meskipun itu adalah makan. Tentu saja kali ini dia mengambil keuntungan terlebih dahulu, jadi tentu saja dia harus menjual mukanya. Apa yang Anda bicarakan, Tuan Huang? Jika tidak terjadi apa-apa, tidak bisakah saya mentraktir Anda makan? Su Liang tertawa dan segera berdiri untuk menuangkan teh untuk Huang Qi. Fei Fei tahu bahwa Tuan Huang suka minum, jadi saya pergi untuk mengambil anggur. Saya akan segera datang. Tuan Huang akan minum dengan bebas hari ini. Biarkan Fei Fei mengambil kamu kembali lagi nanti. Kedua orang itu saling memandang, diam-diam memahami maksud satu sama lain. Di mana nasinya? Aku sebenarnya sudah memakannya. Huang Qi tersenyum dan berkata, jika Tuan Su ada urusan, katakan saja padanya secara langsung. Selama saya bisa membantu, dengan sendirinya saya akan membantu. Apa enaknya makanan itu? Menarikkah memiliki seorang wanita, terutama orang terkemuka seperti Zhou Fei, bahkan orang tua seperti Huang Qi pun tidak bisa menolaknya. Hahaha, Tuan Huang memang orang yang ceria. Su Liang tidak berbicara omong kosong, memang ada sesuatu, dan saya ingin meminta nasihat Tuan Huang. Saya ingin tahu apakah Tuan Huang mengetahui sesuatu tentang keluarga Ye di Tianhai. Tuan Huang, Anda tahu bahwa kami adalah rekan kerja. Jika perusahaan Ye datang ke Shanghai untuk berkembang, dia akan menjadi lawan saya. Saya harus memahami lawan saya. Mata Huang Qi bersinar terang ketika dia mendengar tentang Ye. Kamu keluarga, saya tidak tahu. Sebagai seseorang di industri hiburan, bagaimana saya bisa memahami Anda pengedar narkoba? Tuan Su, apakah Anda bercanda? Dia membuat lelucon dan tidak mau menjawab secara langsung. Su Liang tidak tahu, dan diam-diam memarahi Huang Qi, seorang lelaki tua yang hanya mengambil keuntungan tetapi tidak melakukan apa-apa, tetapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya dan tidak berani menyinggung perasaan. Tuan Huang, tidak ada orang lain di sini, jadi beritahu saya beberapa berita. Jika tidak, Fei Fei akan bertanya kepada saya nanti. Mengapa repot-repot merusak kepentingan Tuan Huang? Dia menyipitkan matanya dan dengan sengaja merendahkan suaranya,
aku hanya ingin tahu apakah ada sesuatu di balik keluarga Ye ini. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit, menanyakan apakah ada latar belakang yang kuat di belakang Ye, terutama yang tidak bisa disinggung. Saya benar-benar tidak tahu. Huang Qi menggelengkan kepalanya, bagaimana kalau kamu bertanya pada Chu Yun? Chu Yun, Su Liang terkejut, bukankah dia sudah mati? Ya, dia sudah mati, dan kamu masih bertanya padaku. Wajah Huang Qi menjadi gelap. Bersambung,